sesuatu yang kalau kita yakini dia terus-menerus tanpa kita mengkritisi, dia bukan Tuhan. Lama-lama iblis bisa masuk di situ. Iblis bisa masuk di situ dan kemudian membuat kita menjadi bodoh, kita terikat di dalamnya dan kita sulit melepaskan diri daripada. Hari ini kita melanjutkan pembacaan kita di Keluaran pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Keluaran pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan buat kita saudara-saudara tulah kedua kata. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu. Ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Kata-kata itu akan naik, memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak, lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kata Musa kepada Firaun, silahkan Tuanku katakan padaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya, besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkai yang bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan di dalam hidup setiap hari. Shalom. Kita hari ini lanjutkan sekaligus menghafal ya. Tulah yang pertama apa? Air berubah menjadi darah. Sekarang kita masuk di tulah yang kedua adalah katak. Sebelum saya masuk lebih jauh di sini, saya ingin sampaikan kepada kita sebagai bahan perenungan. Coba saudara pikir-pikir, coba saudara renungkan kembali, coba saudara ingat-ingat. Kira-kira apa yang paling membuat saudara aman? Hari ini apa yang membuat saudara-saudara merasa bahwa ini paling aman sudah? Kalau dia menyertai saya, kalau dia ada bersama-sama dengan saya pasti aman. Coba saudara bayangkan. Jangan buru-buru jawab, jangan seperti kita sangat emosional. Sebab kalau saya bertanya kepada banyak orang Kristen, apa yang membuat kita paling aman, yang membuat kita paling nyaman, mereka selalu bilang Tuhan. Tapi belum tentu, karena seringkali mulut kita berkata lain, pengakuan kita berkata lain. Saya sering ingatkan, kadang-kadang kami diminta berdoa di rumah-rumah sakit. Ternyata ketika kami doa habis, orang bilang, Pak Pendeta, ini dokter ini terlalu luar biasa lah.
Ini obat terlalu luar biasa. Jadi mulut kita mengatakan sesuatu tentang Tuhan, tapi ternyata pengakuan kita bukan tentang Tuhan. Karena itu saya mau ajak saudara jujur, karena ini sangat pribadi. Coba saudara jujur, dalam hati tidak usah jawab. Saudara hanya pikirkan saja, apa yang membuat saudara paling aman. Saya ingin mengatakan itu supaya apa, saudara? Supaya kalau ternyata yang saudara sebutkan ternyata bukan Tuhan yang membuat saudara aman, saudara akan kecewa. Akan ada satu waktu di mana saudara merasa saudara tidak punya kekuatan apa-apa. Saudara akan merasa bahwa ternyata yang saudara anggap paling baik itu, yang paling nyaman itu, justru membuat saudara kecewa dan tidak merasa aman. Hal ini penting saudara-saudara, kenapa? Karena ini jugalah yang kira-kira terjadi. Ini juga yang kira-kira terjadi ketika tulah katak ini terjadi di Mesir. Kenapa saudara-saudara? Karena apa ya, katak yang sering di kalangan orang Mesir sebenarnya katak itu sering dilihat. Penampakan katak dalam jumlah yang sangat banyak yang keluar dari Sungai Nil sebenarnya itu sudah biasa. Kenapa? Karena memang setelah kalau terjadi banjir begitu, katak-katak banyak sekali. Dan itu sebenarnya sudah biasa mereka lihat. Lalu kemudian bagian ini menjadi penting. Kenapa saudara-saudara? Karena beberapa jenis katak yang ada di Sungai Nil itu keluar sekaligus memenuhi segala tempat. Bahkan pembacaan kasih tahu dia keluar dari tempat-tempat semua, selokan-selokan, ada mata-mata air, ada semuanya. Juga masuk sampai ke masuk sampai ke istana raja, ke dalam tempat tidur, ke tempat adonan kue, adonan roti, bayangkan. Tempat-tempat makan, dan dia ada di semua, dia panjat orang-orang semua. Wih, ini sesuatu yang sangat bermasalah, saudara-saudara. Nah, kalau demikian, sebenarnya bahwa tulah katak ini ingin menampakkan kepada orang Mesir bahwa tulah katak ini ingin menampakkan kepada orang Mesir bahwa segala sesuatu yang mereka peroleh dari Sungai Nil sebagai tempat suplai Mesir bukanlah satu kenikmatan bagi mereka untuk selamanya. Sungai Nil menghasilkan banyak sekali untuk kepentingan makan minum orang-orang Mesir. Mereka mungkin menaruh perhatian yang serius di sana. Mereka tahu bahwa mereka tetap akan hidup dalam sukacita, dalam kebaikan, oleh karena tidak kekurangan yang disediakan di Sungai Nil. Tetapi rupa-rupanya apa yang menjadi tempat di mana mereka dapat suplai bahan-bahan makanan dan lain sebagainya untuk kebutuhan hidup mereka tidak selamanya menjadi kenikmatan bagi mereka. Apa yang mereka percaya menyiapkan, justru hari ini ketika kita belajar tentang tulah katak, kita menemukan bahwa katak kemudian telah menjadi pengganggu bagi mereka. Ini katak ini kemudian membawa kesulitan bagi mereka. Justru hari ini Sungai Nil itu mensuplai katak yang dalam kaitan dengan mereka, saudara-saudara, katak ini dianggap haram oleh orang-orang Mesir. Katak ini dianggap haram, saudara-saudara. Kalau katak itu ada begitu banyak di sekitar orang-orang Mesir, sampai ke istana Raja Firaun, masuk ke dalam rumah-rumah orang-orang, masuk dan memanjat manusia juga sekaligus, ini sesuatu yang sebenarnya memalukan. Ini sesuatu yang memalukan. Ini sesuatu yang sebenarnya menjijikan sekali. Kata-kata jumlahnya terlalu banyak. Saudara bayangkan kalau katak begitu banyak itu, menjijikan sekali. Sudah pasti mereka lompat sana, lompat sini. Kita pasti ini, saya bayangkan ada yang geli dengan ini barang, ini pasti injak dan berbau sekali itu keadaan di situ. Saya yakin bahwa itu hal yang sangat-sangat membuat mereka tidak aman. Kenapa saudara-saudara? Karena ini barang sudah terlalu banyak. Melompat lagi, berteriak seperti paduan suara lagi. Terus kemudian ada yang terinjak dan mati, pasti bau busuk ada di mana-mana. Tempat makanan penuh dengan katak, semua ada di sana. Menjijikan. Tetapi saudara, ada hal yang saya kira sangat-sangat penting untuk kita pahami juga, bahwa di dunia Mesir kuno itu katak melambangkan dewa, dewi sebenarnya. Katak ini melambangkan sesuatu, dewi mereka. Dan kalau Tuhan kemudian menampakkan ini, dia ingin menyatakan bahwa
Apa yang kamu percaya, apa yang kamu sembah, apa yang membuat kamu merasa dia melindungi kamu, ternyata dia tidak mampu melakukan apa-apa seperti untuk menjauhkan kata-kata itu dan melenyapkannya. Tuhan lebih dari semuanya. Makanya di awal tadi saya bertanya, apa? Coba kita jujur, apa yang paling membuat kita nyaman, apa yang paling membuat kita aman. Kalau ternyata jawaban kita bukan Tuhan, suatu saat kita akan kecewa di sana, saudara. Kenapa, saudara-saudara? Karena memang ini kata langsung terlalu banyak di situ. Apa yang mereka kemudian anggap dulu ini tempat ini paling baik, Sungai Nil ini paling bisa untuk memberikan kepada mereka makan, minum, dan lain sebagainya. Justru sekarang dia mensuplai katak yang sangat banyak. Saudara bayangkan, ini juga kemudian sangat dikaitkan. Katak ini bukan saja najis. Yang aneh di sini, saya melihat ini sebagai sebuah keanehan, saudara, bahwa katak ini bukan saja dianggap najis oleh orang-orang Mesir, tetapi dia punya hubungan dengan Dewi Heket. Saya sebut Heket itu tulisan di sini. Dewi Katak Mesir kuno, dari Dewi Katak Mesir kuno, dipercaya sebagai dewi yang menolong perempuan waktu melahirkan. Dewi yang menolong perempuan waktu melahirkan. Jadi mereka tahu bahwa perempuan-perempuan yang melahirkan waktu itu di Mesir itu ditolong oleh Dewi Katak ini. Saya bayangkan ini dewi ini berkepala katak dan dia menolong orang-orang yang melahirkan. Heket ini dikenal sebagai putri Ra. Dia dikenal sebagai putri dari dewa matahari yang merupakan dewa terpenting dalam sejarah Mesir. Saudara bayangkan ini sangat berkaitan dengan itu. Dan sekarang ketika katak itu banyak dan menjijikkan, ini yang tadi saya sebut, bahwa ini sesuatu yang memalukan, ini sesuatu yang menjijikkan, yang meruntuhkan iman mereka, percaya mereka kepada dewi itu. Saya bayangkan, saudara, bahwa kalau kita manusia percaya kepada sesuatu yang tidak mampu untuk menolong kita, lalu untuk apa? Lalu untuk apa kita mau tetap bertahan di situ? Apalagi kita percaya hanya karena cerita dari nenek-nenek tua dulu. Apalagi ini cerita yang kita sendiri tidak pernah mengalami dan kita tidak pernah merasakan bantuannya. Sekarang Tuhan ingin menunjukkan dewa-dewi yang kamu percaya itu palsu semua, tidak punya kuasa. Saudara bayangkan bahwa ahli-ahli di sana pun membuat katak ada, tapi kemudian mereka tidak mampu untuk melenyapkan itu. Tuhan menunjukkan kuasanya, bahwa dia melakukan seperti apa yang menjadi permintaan Musa, dan satu hari kemudian lenyaplah itu. Tapi namanya manusia, Firaun tadinya itu merasa terganggu sekali. Mungkin ketika air berubah menjadi darah, dia belum terlalu terganggu. Sekarang ketika katak ini bisa masuk sampai ke tempat tidurnya, dia sudah pasti berusaha dengan berbagai cara. Apalagi dia punya kuasa untuk memerintah. Dia pasti berusaha untuk tutup semua lubang, tapi katak masuk untuk ada di sekitar kamar tidurnya. Saya kira itu sangat mengganggu. Saya membayangkan saudara-saudara bahwa kita hari ini kalau berhadapan dengan hal itu, masih banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang takut katak, toh. Ada yang tidak, ada yang memang berani makan, tapi ada yang baru tahu bahwa daging katak mungkin dia sudah tidak bisa. Nah, ini katak penuh banyak sekali. Karena itu saudara-saudara, saya ingin ulangi untuk kita ingat, dan saya kira fokus kita mesti ada di sini. Itulah katak itu menampakkan kepada orang Mesir bahwa segala sesuatu yang mereka peroleh dari Sungai Nil bukanlah sebuah kenikmatan bagi mereka selamanya. Jangan harapkan kepada Sungai Nil. Jangan harapkan bantuan daripada dewa katak. Dia tidak mampu untuk menolong. Dia tidak mampu untuk menyelesaikan banyak persoalan di dalam hidupmu. Dia akan membuat kamu kecewa. Ini sesuatu yang memalukan dan menjijikkan. Peristiwa di mana Tuhan buat untuk menyerang dewa-dewi orang-orang Mesir yang mereka percaya telah menyertai mereka. Bahkan dipercaya bahwa Dewi Katak itu dia yang membantu untuk membentuk kesuburan dari seorang wanita, melahirkan dengan baik dan seterusnya. Saudara bisa bayangkan, sebuah kehidupan itu dianggap dimulai dari para dewa-dewi, dan saya kira ini sebuah tantangan yang serius bagi orang-orang beriman di sana. Kenapa, saudara? Karena
Mau tidak mau, orang-orang Israel tinggal cukup lama di sana. Sehingga cerita-cerita tentang penyembahan orang-orang Mesir pasti diketahui, pasti dilihat. Apalagi orang Mesir percaya dan melambangkan ini dalam dewa-dewi. Kira-kira 80 jenis binatang yang mereka coba apa sebagai dewa-dewi begitu. Dan saya kira itu bermasalah sekali. Punya pengaruh bagi orang-orang Israel. Yang mestinya hanya percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ini sekaligus untuk menyatakan bahwa Allah yang dewa-dewi yang kamu sembah tidak mampu berbuat apa-apa. Hanya Tuhan satu-satunya. Hanya Tuhan satu-satunya yang mampu untuk mengadakan tanda-tanda ini, melenyapkannya dengan cepat, dan hanya Tuhan yang mampu memberikan kehidupan, keselamatan kepada manusia. Karena itu saudara-saudara, kita bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membangun hidup kita, menyiapkan banyak sekali simpanan, kita investasi untuk masa depan, ada yang juga sempat ikut asuransi, tidak ada masalah, silahkan saja. Tapi jangan sampai hati kita terpaut kepada hal-hal itu dan kita justru mendewakan itu, sampai kita melupakan Tuhan. Tuhan sekali lagi sangat berkuasa. Tuhan sekali lagi, dia dapat memporak-porandakan segala sesuatu. Karena dia punya kekuasaan yang tidak tertandingi oleh dewa-dewi apapun. Apalagi dewa-dewi Mesir dalam kisah dalam Tula-Tula tidak mampu memberikan pertolongan kepada rakyat Mesir. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita hari ini di sini? Bagaimana keadaan kita sekarang di sini? Saudara-saudara, akhir tempat mereka berharap, dalam tanda petik, yang memberikan kepada mereka kehidupan itu, justru Tuhan atur begitu rupa untuk mereka melihat sesuatu yang ini bermasalah. Sesuatu yang mereka harapkan. Mereka percaya sebagai penolong perempuan-perempuan yang melahirkan, justru sekarang menjijikan bagi mereka. Allah di Mesir menjadi palsu dengan tulah yang dinyatakan ini. Saudara-saudara, orang-orang beriman kita sekarang mestinya melihat ini sebagai sesuatu bahwa Tuhan berkuasa atas segalanya. Untuk apa saudara-saudara Tuhan membawa bangsa ini keluar? Kita membaca kembali, berulang-ulang kali kita membaca dan kita menemukan Tuhan mau membawa mereka keluar. Pertama kali Tuhan mau tepati janji. Tuhan mau menepati janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan mau menepati janji. Bahkan janji itu diteruskan bagi kita semua. Janji Tuhan ya dan amin. Sekaligus juga yang kedua, menurut pembacaan ini, karena dalam proses untuk menepati janji itu, Tuhan mau bangsa ini keluar dan beribadah kepadanya. Musa dan Harun bilang kepada Firaun, biarkanlah bangsa ini keluar dan menyembah Tuhan. Mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan menuntun kita dalam rencananya, mestinya kita siap hati kita untuk menyembah. Mestinya kita siap hidup kita untuk menyembah. Kan dia panggil kita keluar supaya kita menyembahnya. Jangan buat seperti Firaun. Ketika dalam kesulitan besar, dia bahkan punya pernyataan pengakuan yang luar biasa. Allahmu yang kamu sembah itu bisa untuk melenyapkan ini semua. Kasih tahu sudah besok nanti kita selesaikan ini semua. Tuhan, saya melepaskan mereka pergi. Tapi ternyata ketika dia lihat kondisi sudah semakin baik, kondisi mulai semakin baik, justru dia berbalik kembali. Dia kembali mengikuti apa yang dia mau. Saudara-saudara, catatan reflektif saya adalah kira-kira begini. Saya pakai contoh saja ya. Kadang-kadang kita orang tua nih, kalau kita punya anak sakit misalnya, itu kita punya otak hanya satu. Yang penting dia sembuh. Yang penting dia sembuh. Mau pakai cara apa saja. Kalau seandainya Tuhan bisa kita bicara langsung, kita kemudian Tuhan atur saja. Kemudian Tuhan mau apapun yang terjadi. Kita menyanyi itu lagu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Itu kalau dalam kondisi yang lagi susah, yang lagi butuh pertolongan, kita bisa mengatakan begitu. Tapi dalam kondisi yang semakin baik, kondisi yang sudah semakin aman, justru banyak orang bahkan dia menyesal terhadap janjinya.
Beberapa orang suka bertanya kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana kalau kita sudah janji habis di Tuhan dan kemudian kita melanggar kembali? Saya bilang, makanya kalau mau janji itu jangan pakai emosi. Mestinya kita pikirkan baik-baik baru ucapkan janji. Karena ketika kita susah, memang kita pun mau kita ditolong saja. Nanti setelah kita sudah dalam kondisi yang aman, baru kita berpikir dua kali soal janji kita yang sudah terburu-buru kita nyatakan kepada Tuhan. Untuk baik Tuhan itu penuh kasih. Untuk baik Tuhan itu maha penyayang. Dia tahu bahwa kita ini kadang-kadang tidak aman. Kita emosional, kita terburu-buru. Kita tidak memperhitungkan apa. Kadang-kadang kalau kita lagi terdesak, ya itu sudah yang kita mau lakukan. Persis seperti Firaun. Saudara-saudara, kalau kita lihat sekarang, ada Musa, ada Harun, ada Firaun, ada Tuhan Allah. Ini hal-hal yang kalau kita mau mengerucut di dalamnya, saya kira penting. Tuhan Allah, dia menepati janjinya. Dia mau bangsa ini keluar dan menyembah. Tetapi dia melakukan sesuatu untuk menunjukkan bahwa dewa-dewi atau sesuatu yang mereka harapkan itu tidak mampu akan melawan kuasa Tuhan yang luar biasa itu. Itu mesti kita amini. Tuhan terlalu dahsyat. Tuhan terlalu luar biasa. Dari konteks Firaun, kita sudah bicara bahwa dalam kondisi di mana dia terdesak dan dia merasa jijik dengan semua yang ada, ternyata dia minta Tuhan, dia akui seluruh kuasa Tuhan dan minta Tuhan tolong lenyapkan ini. Tapi ketika kondisinya makin aman, dia memilih untuk kembali pada jalannya. Musa dan Harun hanya melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Dalam perjalanannya mereka akan kesulitan, tetapi mereka kembali berseru kepada Tuhan. Ketika dia bertanya, kapan kira-kira? Firaun besok. Saudara bayangkan Musa tidak punya kuasa untuk membuat ini semua hilang. Ya. Tetapi ini jadi soal sekarang. Ketika dia tidak punya kuasa, dia harus berharap kepada siapa? Hanya bisa berharap kepada Tuhan. Ya. Iman kadang timbul, kadang hilang di bawah. Ya, kadang-kadang memang gitu. Kenapa? Karena manusia suka cari yang aman. Manusia mau yang beres-beres saja. Manusia itu tidak suka ada dalam sebuah kondisi yang aman. Dan itu kita sekali. Saya berefleksi bahwa saya pun demikian. Tapi hari ini kita belajar bahwa kuasa Tuhan melebihi segalanya. Kalau kita hanya bersandar pada kenyamanan kita, kalau kita hanya bersandar kepada apa yang kita pandang itu yang paling membuat kita baik, ada beberapa orang yang merasa strategi dan segala investasi yang ada padanya itu kemudian sudah dapat memproteksi dia untuk keturunan kedua, ketiga sampai ketujuh. Tidak apa-apa saudara berpikir gitu, tapi itu semua tidak bisa. Tidak bisa melebihi kuasa Tuhan yang terlalu luar biasa dan ajaib. Kita hanya bisa bersandar kepada Tuhan. Terlalu luar biasa saudara-saudara bahwa kata-kata itu bermunculan. Dulunya itu pemandangan biasa. Apalagi ketika Sungai Nil banjir. Tapi sekarang dia bukan lagi pemandangan luar biasa. Bukan pemandangan biasa. Ini jadi sebuah pemandangan luar biasa. Kan dia telah menjadi sesuatu yang rumit bagi masyarakat itu. Dia telah mendatangkan sebuah kejijikan. Apalagi mereka menyembahnya. Mereka menyembah sesuatu yang dilambangkan dengan katak. Sekarang mereka menginjak-injak. Pasti saya yakin mereka protes. Masa dewa-dewi yang kita sembah ini, yang katanya memulai dan menolong kehidupan setelah mulai dari perempuan melahirkan, dia tidak berdaya dan mendatangkan kejijikan. Wow. Ini luar biasa. Saudara-saudara, saya ingin bercerita sedikit. Saya bersama-sama dengan 1-2 orang teman persekutuan doa. Beberapa waktu yang lalu ketika ada seseorang dipakai oleh iblis. Lantas kemudian anak dia masih sangat muda, kan dia seorang perempuan remaja umur kira-kira 14 tahun. Kemudian dalam pelayanan kira-kira 1 bulan, kemudian anak ini berani untuk jujur. Mau jujur. Ya jujur, dia kasih tahu tempat di mana mereka melakukan pertemuan-pertemuan mereka secara gaib. Lantas kami pergi kira-kira 4-5 orang ke tempat yang dia bilang. Kemudian waktu kami sampai di sana, wah, kok ternyata di situ ada banyak sekali kucing. Tempat di mana jam-jam 12 malam mereka biasa berjumpa di situ. Lantas kemudian diarahkan untuk dia harus sebut belum begini. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya jijik terhadap engkau.
Di dalam nama Tuhan Yesus saya jijik terhadap engkau. Ketika dia mengucapkan kata jijik terhadap engkau, ada semacam tenaga atau dorongan yang sangat kuat yang melemparkan anak ini jatuh kira-kira 6 atau 7 meter ke sana. Saya dengan seorang sahabat persekutuan doa, Pak Bas namanya, kami yang ambil dia bawa kembali taruh di sini. Dia sudah gemetar. Saudara lihat apa yang ingin saya sampaikan di sini. Sesuatu yang kalau kita yakini dia terus-menerus tanpa kita mengkritisi, dia bukan Tuhan. Lama-lama iblis bisa masuk di situ. Iblis bisa masuk di situ dan kemudian membuat kita menjadi bodoh, kita terikat di dalamnya dan kita sulit melepaskan diri daripada. Ingat, yang dia pun nama kasih karunia hanya ada di dalam Tuhan. Di iblis tidak ada yang dia pun nama gratis. Harus ada yang kita bayar harga. Sebaiknya harga yang kita bayar itu hanya untuk kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kepada kita hidup kekal. Tuhan telah memberikan kepada kita kehidupan. Berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani diberikan kepada kita secara berimbang. Harusnya kita terima itu juga secara berimbang. Marilah saudara-saudara, di kesempatan ini kita mau melihat bahwa ketika sesuatu itu kita ingin menyatakan dia sebagai sebuah kejijikan, begitu kan, dia tidak mampu lagi menolong kita, ada reaksi yang muncul di situ. Dan saya ingin mengatakan iblis bisa bermain di situ untuk membuat kita menjadi ketakutan, untuk membuat kita menjadi kembali lagi. Ada beberapa orang yang dulu percaya pada kekuatan-kekuatan rahasia, mereka sudah berusaha melepaskan, tapi mereka terikat di dalamnya. Ada yang berusaha untuk sudah melepaskan, tapi kemudian beberapa waktu kemudian berjumpa dengan tantangan dan penderitaan hidup, dia kembali lagi. Seolah-olah apa-apa itu telah membantu dia. Apa-apa yang menjadi kekuatan rahasia itu yang telah mendorong dia sampai hari ini. Ada dan seterusnya. Berhati-hatilah. Kan tidak ada satupun kuasa yang lebih besar dari kuasa Tuhan yang ajaib itu. Mari belajar percaya pada Tuhan. Bukan hanya dalam kata-kata. Mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Bukan saja dalam kondisi-kondisi yang paling rumit dalam hidup. Tetapi juga dalam kondisi-kondisi di mana kita lagi baik. Kita lagi sukses. Kita lagi dalam keadaan yang normal, gitu. Itu sebuah tantangan bagi kita semua, saudara. Dan karena itu di Tula yang kedua ini sudah semakin ditunjukkan bagaimana Tuhan menunjukkan, yang kamu percaya ini tidak mampu. Itu pun diakui oleh orang-orang, bahkan Firaun mengakui itu. Dia punya orang-orang ahli yang bisa membuat katak pun. Itu kemudian tahu betul bahwa hanya Tuhan yang punya kuasa. Mereka tidak punya. Mereka bisa membuat untuk muncul ini katak-katak. Tapi mereka percaya Tuhan lebih dari itu semua. Nah saudara, pelajaran-pelajaran ini kemudian menolong saya dan saudara untuk mari bersandar pada Tuhan. Tuhan punya maksud. Karena dia punya janji bagi kita. Itu dewa-dewi tidak pernah janji bagi orang. Tuhan janji bagi kita. Saudara punya kekayaan tidak pernah janji kepada saudara. Saudara yang seolah-olah menyatakan sebuah janji atasnya. Semua tidak pernah menjanjikan kepada saudara. Tapi Tuhan menjanjikan kepada saudara. Janji di dunia dan janji di sorga. Tuhan mau supaya kita menyembahnya. Tuhan mau kasih tunjuk bahwa kekuatannya lebih besar. Untuk 3 hal itulah sekarang Tuhan memanggil saya dan saudara, semuanya. Saudara pasti punya pergumulan. Ada hal, ada sakit, ada penderitaan, ada usaha yang hancur. Menuju akhir tahun ini, kita mungkin lagi bermasalah dengan sejumlah hal. Ada orang yang ketahuan dia tiba-tiba sakit. Ini sakit dia tidak pernah membayangkan, telah membuat dia menjadi putus asa. Seolah-olah dia kehilangan harapan. Pelajaran ini mestinya menolong kita untuk dia. Tuhan, tolonglah. Tuhan tolong. Engkau berkuasa atas semuanya. Engkau berkuasa. Mari kita nyatakan ini. Tiap-tiap hati kita buka untuk Tuhan. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kita. Kita berjumpa dengan banyak persoalan. Dan saudara-saudara kita yang mungkin mengeluh kepada kita. Dan kita sudah tidak tahan. Kita kepingin mau menolong dia. Tapi ternyata kita sadar bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa pun. Nah, itu kesempatan. Di mana hati kita sudah tidak bisa, kekuatan kita sudah tidak bisa lagi, apapun kita harapkan sudah tidak bisa, mari kita berikan pada Tuhan. Saya bilang kepada kita, saudara, kita bisa menolong orang 1 kali, tapi
tapi belum tentu tiap waktu. Tapi Tuhan bisa untuk seterusnya, untuk selamanya. Mari berproses di dalam Tuhan. Mari bersama-sama di dalam Tuhan. Mari melakukan semua dalam iman akan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan menolong kita. Tiap-tiap hari kita belajar ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan yang luar biasa itu kemudian ingin menunjukkan hal-hal tadi. Janjinya dia mau genapi, dia panggil kita untuk beribadah. Dan sekaligus dia ingin menunjukkan bahwa semua yang dipercaya itu oleh orang-orang Mesir, dewa-dewi mereka itu palsu adanya. Palsu. Tidak mampu memberikan apa. Jadi kalau saudara sementara mengandalkan sesuatu yang bukan Tuhan, itu semua palsu. Kekuatanmu tidak akan kuat, kekayaanmu tidak akan kuat. Ada hal-hal yang tidak, saya membayangkan ada dua. Pertama soal rasa, soal hati. Ada hal-hal yang tidak bisa terungkapkan malah. Perasaan seringkali tidak bisa terungkapkan secara utuh dalam kata-kata. Tetapi juga saudara-saudara, bahwa ada hal-hal tertentu dalam kita hidup yang memang hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Tidak ada satupun yang, tidak semua hal bisa dibeli dengan uang. Tidak semua hal. Saya pernah kasih tahu saudara, saudara bisa beli tempat tidur yang mahal kan. Tidur di dalam kamar tidur yang bagus sekali. Saudara mungkin sudah mempersiapkan tidur malam yang indah dengan sepria dan sarung bantal yang harum, bagus. Tapi rasa mengantuk saudara tidak bisa beli. Rasa mengantuk tidak bisa beli. Makannya enak saudara beli. Tapi selera makan saudara tidak beli. Dan ini yang mestinya membuat kita lihat sekarang. Hal-hal tertentu tidak bisa terbeli dengan uang. Tapi justru itu yang menjadi hal-hal paling mendasar. Uang yang banyak membeli kegembiraan, membeli kesenangan. Tapi sukacita tidak bisa. Tidak bisa dibeli oleh uang kan. Dunia menawarkan hal yang membuat kita senang. Tapi sukacita hanya bisa kita terima dalam Tuhan. Nitui lembaran juga materi, nuale masia, mi manas